Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan untuk kajian kitab Al-Hikam, meneruskan makalah yang pertama, di mana untuk makalah yang pertama ini masih belum selesai. Ya, sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-darin amin ya rabbal alamin. Untuk tanda-tandanya seorang yang mulia itu adalah masalah toto kromo. Ya, di sini nanti akan dijelaskan oleh Kiai Musonef wa asaro. Wa asaro lan awe isyarat sopol musonifu musonef rahimahu mugi-mugi melasihu ing musonef sapa Allah taala ila alamatin maring tetenger utawa tondo-tondo ya'rifu kang ngerti biha kelawan alamat sapa abdu kawula nafsu ing awak dhewe ne. Jadi ngendikane musonep Yai Musonep sing ngarang kitab Hikam niki. Jadi setengah dari tanda-tandanya seseorang hamba yang mengerti tentang tanda-tanda orang itu mulia atau tidak, makanya beliau itu memberikan isyarat, menggunakan kata asyara bukan iklam. Ya, ini bedanya. Ini menunjukkan ketatakromoan atau ketawaduan seorang musonef karena beliau itu mengerti dan sadar bahwasanya yang lebih tahu, yang pasti itu adalah hanya Allah semata. Ya, di sini musonef menjelaskan dengan isyarat bahwasanya orang yang mengerti tentang tanda-tanda pada dirinya seorang abad itu famin alamati mongko iku setengah saking anane tetenger kaunihi. Famin alamatil kaunihi mongko iku setengah saking anane tanda-tandane abad iku min kismaini ono rong macam. Jadi adapun tanda-tanda seseorang abad yang disebut ubat atau ahli ibadah iku ada dua macam. Ya. Al-awalina utawi sing kawitan iku nuksonur rojai sudone pengarep-ngarep. Jadi ini yang dimaksud tanda-tanda orang yang ketanggenan atau yang berpegangan dengan amal itu loh, yang di atas pada video sebelumnya. Jadi ini masih bab alamatul i'timadil ala amal nuksonur rojai inda wujudi zalal. Jadi yang untuk video yang ini kedua ini masih melanjutkan bahasanya tentang pembahasan orang yang masih berpegangan teguh dengan amalnya, di mana musonef ini memberikan isyarat bahwasanya seorang abad, seorang hamba yang berpegangan teguh dengan amalnya itu ada dua macam golongan. Yang pertama itu tanda-tanda yang pertama itu nuksonur roja. Jadi akan berkurangnya suatu pengharapan. Ai arrojaihi tegese roja, pengarep-ngarep maring Allah taala, billahi taala ing dalem ngersane Gusti Allah taala, ayut khilahu yen to nglebokake sapa Allah ing abet jannata ing swarga. Jadi golongan yang pertama atau kelompok atau klasifikasi yang pertama itu orang itu akan berkurang
pengharapan kepada Allah tatkala beliau itu atau mereka itu terpeleset ke dalam dosa ya kemarin indah wujudi zalal, itu akan berkurang pengharapannya untuk dia bisa dimasukkan ke surga. Wayun jiahu lan yen tong nyelametake sapa Allahu ing abad minal adabi saking siksa ingkana lamun ta ana sapa abad iku minal ubati setengah saking wong kang ahli ibadah wa yusilahu ayeng to nekaake sapa Allahu ing abad ila matlubati lil qad litakot dimi ilal matlubati maring barang kang digoleki abad lil al mutaqaddimi kang dingin apa matlub ingkana lamun ta ana sapa abad iku minal muridin setengah saking wong kang pengen wusul maring Allah inda wujudi zalali tatkalane saking anane kesalahan biantas turuk lawan yen to metu minu saking abet opal maksiatun maksiat kazinan kaya dene zina wa ghaflatin anillahi ta'ala dan saking lali maring Allah ta'ala wa tarki auratin lan ninggal wirid iku min alamati kaunihi setengah saking anane tanda-tandane abet minal arifin iku setengah saking wong kang ahli makrifat. Ini untuk bahasan lanjutan dari yang sebelumnya lah, di mana musonef ini memberikan satu penjelasan bahwasanya seorang yang berpegangan dengan amalnya itu ada dua golongan, ada dua kelompok, di mana kelompok yang pertama itu pengharapan untuk dia bisa dimasukkan ke surga itu berkurang dan diselamatkan dari neraka itu akan berkurang tatkala dia itu terpeleset ke dalam suatu kemaksiatan. Contohnya kaya zina, kaya lali maring Allah, kaya meninggalkan wiridan. Nah itu adalah satu contoh-contoh perbuatan yang bisa menyebabkan berkurangnya roja atau pengharapan tersebut. Fanauhu utawi sirnane abet kan nafsi saking awak dhewene abet faida waqa'a ari kalane tumiba sapa abet fizalatin ing dalem kesalahan au asobahu utawa ngenani ing abet apa ghaflatun lali sahida monggo ningali sapa abet antas rival haqqi ing oleh merintai dat kang moho hak bihi ing dalem abet wajaroyani lan ninggal lumaku dan ningali lumakune pasti wajaroyanil kodo ilihi dan ningali lumakune pas kepastiane Allah. Jadi gimana ya, ningali maring kepastian itu yang sudah dipastikan Allah, kodok kodare Allah ngalai ngatasi abet kama kaya dene barang ana sak temene abet iku ida sodaro itu ida sodarot are kalane metu salah tulisannya, salah ketik ini. Ida sodaro bukan ida sodarot ini ya. Kama kaya dene barang anahu ini ida sodarot ini salah ketik. Yang bener itu ida sodaro ya. Anahu sak temene abet iku ida sodaro ari kalane metu minu saking sok abet apa atau atun taat aulaha utawa pertelo lahu maring abet apa musahadatun nyekseni kolbahu ing kolbiyatun sahi apa musahadatun nyekseni kolbiyatun kang bangsa ati
Lam yaro mongko ora ningali sapa abet bidzalika maring mengkono-mengkonone ida sodaro ari kalane eh, metu kebagusan ae taat. Jadi tatkalane si abet itu nalikane taat, ya kan, utawa menyatakan diri bahwasanya dia itu istilahnya itu menyaksikan dengan hatinya, maka lam yarau mongko ora ningali sapa betidalika maring mengkono-mengkono ida sodaro ari kalene metu haulahu ing rekodayane abet wa kuwatahu lan kekuatane abet. Dadi wis ora ngrumangsane lek ora iso apa-apa. Dadi ora ngrumangsane lek iso apa-apa, tegese kabeh mung dikersakane Gusti Allah. Kabeh mung krana kodok kodare Gusti Allah. Dadi ora rumangsa duweni daya kekuatan. Di sini bidzalika mari mengkono-mengkono ida saudara haulahu ing rekodayane abet wa kuwatahu lan kekuatane abet. Dadi tatkalane si abet tersebut itu istilahnya tuh bisa taat, bisa melakukan ibadah, si abet tersebut tidak merasa bahwasanya itu adalah daya atau kekuatannya dia. Itu ini wong sing makrifat ya. Jadi beda dengan orang yang masih ubat sama muridun. Jadi wong sing ubat muridun sing wingi pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya itu mereka itu masih merasa mempunyai amal. Nah ini kalau seorang yang murid ini watarki auratin iku min alamatil kauni minal arifin. Nah sedangkan wong sing ahli ma'rifat fana an nafsihi. Jadi sirnanya utawa hilangnya pengakuan pada dirinya apa-apa yang telah dia lakukan, seperti halnya ketaatan, ya kan, terus mari ngono iso nglakoni ibadah, amal soleh, itu mereka tidak merasa mempunyai daya kekuatan, mung sakdermo nglakoni kabeh kemang wajaroyani qodaihi alaihi. Jadi di sini dihikam dijelasne wajaroyani qodaihi alaihi kama anahu ida sodaro minhu atau gitu, utawa ida sodaro minhu to'atun. Jadi ketaatan yang dia lakukan semata-mata itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Fala farko mongko orang beda nih indau ono ing kersane abet ahli arifin bainal halaini antarane tingkah loro lian hau krono sak temene abet ahli ma'rifat iku horikun kerem bibi hari tauhidi ing dalem ketauhidan kang diserupake segoro. Penjelasannya nanti. Qad istawa teman-teman podo apa khaufuhu wedine abet ahli ma'rifat baro jauhu lan pengharapane abet sing ahli ma'rifat. Bala yang kusu mongko orang ngurangi isyanu lali atau laku maksiat khaufahu ing rasa wedine maring Gusti Allah. Jadi wong ahli ma'rifat itu tidak membedakan tingkah keduanya. Jadi akeh leh ngibadah kemang yo ora nyebabake rumangsa duwe amal sok bakal iso diganjar. Leh kepleset nglakoni kesalahan, kemaksiatan umpamane ora mengurangi rasa takut bala yang kusu al-isyanu khaufahu ing ngersane Gusti Allah. Jadi ketakwaannya itu tidak terpengaruh dengan dua situasi hal yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dia itu taat tatkala dia itu maksiat atau melakukan kesalahan, bahkan tidak sampai maksiat. Wong ahli ma'rifat itu ghaflah itu kalau orang
ahli syariat tidak dihukumi maksiat, tapi kalau orang ahli makrifat, ghaflah itu artinya lali, lali dzikir maring Gusti Allah, lali bersyukur maring Gusti Allah. Itu mungkin wong sing ahli makrifat itu sudah suatu kesalahan. Zalali, nah, indah wujudi zalal. Tapi lek tingkatane wong sing ahli syariat, ya enggak dosa wong itu hukum-hukum fikih yang ditukne kan begitu. Jadi beda ya. Untuk tingkatan orang itu macam-macam, tidak bisa dikebiahuyah, tidak bisa disamakan. Di sini yang dimaksud untuk orang yang ahli makrifat, bila mana terjadi maksiat aisyanu atau maksiatnya orang ahli makrifat di sini lupa zikir, lupa bersyukur kepada Allah, maka itu tidak menyebabkan berkurangnya takut, berkurangnya rasa khauf kepada Allah. Jadi tatkala dia itu taat, tatkala dia itu isyan, lupa kepada Allah, tetap stabil takutnya kepada Allah, tidak ada pengaruh. Nah, begitu. Karena mereka itu sudah merasa dan merasakan, sudah merasakan semuanya apa yang dia lakukan itu mung pandume Gusti Allah, mung paringe Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah, seperti yang dijelaskan di kitab ini, lam yarau fidzalika haulahu wa quwatahu fala farqa indahu baina halaini. Karena apa? Karena mereka itu sudah ghorikun fi bihari tauhid. Karena mereka seorang ahli ma'rifat itu sudah kerem di dalam lautan ketauhidan, atau ketauhidan yang diserupakan laut. Itu ini bahasanya majas ya. Jadi ghorikun fi bihari tauhid. Iki dimaknani ini lek cara globale segorone tauhid iki piye lah, maksudnya ngene. Tauhidan yang diserupakan segoro begitu. Wala yazidu lan orang nambahi ihsana, wala yazidu orang nambahi ihsana laku bagus. Wala yazidu lan orang nambahi laku bagus rojauhu ing harapane arif ing Allah. Paman mongko utawi sapane wong lam yajid ora nemu hati alamat ing ikilah tetenger fihi ing dalem wong, fal yujahidu mongko merangono sapa abet nafsu ing awak dhewe ne abet miriyadoti kelawan latihan wat karilan pira-pira dzikir hatta yasilu sehingga tumeka ila maqamil irfan, tumeka maring makom kemakrifatan. Jadi ini adalah satu himbauan kepada kita, kepada semuanya yang ingin dekat, ingin usul kepada Allah. Kita harus senantiasa melakukan riyadhah dengan dzikir. Nah, dzikir yang sudah pernah saya jelaskan itu ada dua, dzikir yang khofi sama dzikir yang jali. Nah, itu adalah satu latihan untuk senantiasa kita itu hati terus eling maring Gusti Allah, merasakan apa-apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah, supaya kita itu bisa merasa ghorikun fi bihari tauhid. Jadi supaya kita itu bisa seperti orang-orang ahli ma'rifat yang tauhidnya itu sudah nyegoro, artinya tenggelam ke dalam tauhid yang diserupakan segoro. Jadi ya lek nglakoni kesalahan ya ndang cepet njaluk sepuro, nglakoni tobat. Nah, itu karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Memang tidak ada orang yang tidak salah. Anisyanu makhluk khotok wanisian, cuman kesalahan kita itu segera kita jaluk ke sepuro, segera kita mintakan taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk video kali ini saya sudah jelaskan
mulai dari wa'asaro sampai ila maqamil irfan. Ya, semoga untuk pertemuan pada session ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan keberkahan dari kitab Al-Hikam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk video-video berikutnya ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.